Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat. Nah adik-adikku, hari ini tentunya ketemu lagi bareng Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Fa insya Allah selama 1 kali 30 menit ke depan Kak Fauzan akan menceritakan tentang perjalanan kisah para nabi dan rasul dari 124.000 nabi. Dan pada perjumpaan kali ini Kak Fauzan akan menceritakan 2 orang nabi, yaitu Nabi Yehezkiel dan Nabi Ilyasa. Nah kira-kira bagaimana ya kisah kedua nabi ini? Nah adik-adikku, sebelum berlanjut masuk ke dalam kisah, Kak Fauzan sekarang di studio telah ditemani oleh adik-adikku dari SDIku Banat Al-Bahjah Pusat. Gimana adik-adikku, siap mendengarkan kisah? Siap. Nah adik-adikku, kisah bermula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi di sebuah desa bernama Desa Dawardan. Di Desa Dawardan hiduplah seorang lelaki bernama Yehezkiel, yang akhirnya Nabi Yehezkiel diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang nabi sebagai penyampai pesan. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Nabi Yehezkiel di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadzaral maut faqala lahumullah mutu thumma ahyahum. Allah berfirman, tidakkah kalian melihat wahai umatnya Nabi Muhammad tentang kisah orang-orang di sebuah desa yang mereka melarikan diri dari desa mereka. Padahal jumlah mereka sangat banyak, beribu-ribu. Karena mereka hadzaral maut, ingin menghindari kematian yang pasti. Faqala lahumullah, maka Allah melalui malaikatnya berfirman kepada mereka, mutu, wafatlah kalian semua. Fa'ahyahum, kemudian setelah mereka wafat dan hancur, Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan mereka kembali. Nah pada saat itu nih adik-adik dikisahkan Desa Dawardan ditimpa wabah penyakit yang bernama taun. Wabah taun ini nih adik-adik menyebabkan seseorang wafat dalam hitungan hari saja. Maka hal inilah yang menyebabkan penduduk Dawardan melarikan diri dari desa mereka. Mereka berencana turun ke lembah pegunungan untuk menghindari wabah virus tersebut. Maka mereka pun banyak yang keluar. Beribu-ribu dari mereka keluar dari desa tersebut. Adapun sedikit saja yang tersisa hingga akhirnya terkena wabah taun dan mereka pun akhirnya wafat. Setelah dirasa wabah mulai menghilang, warga desa kembali ke Desa Dawardan. Sesampainya di sana mereka melihat jasad-jasad saudara-saudara mereka nih adik-adik yang mati tertimpa wabah virus tersebut. Dan mereka pun tiba-tiba mengatakan, seandainya mereka ini dulu mengikuti kita, maka niscaya pastilah mereka akan selamat. Dan seandainya Tuhan kita akan memasukkan wabah taun ini untuk yang kedua kali pada musimnya, maka niscaya kita semua akan keluar lagi untuk yang kedua kalinya. Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Ternyata nih adik-adik, mereka betul saja Desa Dawardan diserang kembali oleh wabah virus taun. Di mana wabah itu menyebabkan untuk kedua kalinya warga desa melarikan diri ke lembah-lembah pegunungan. Ketika dalam perjalanan menuju lembah pegunungan tersebut, tiba saja membawa orang-orang sebanyak penduduk 3.000 orang, maka saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang mengirimkan wabah taun sebanyak 2 kali, menghendaki untuk warga Desa Dawardan wafat, pun saat itu Allah mengutus 2 para malaikat untuk berkata-kata kepada mereka
menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, faqala lahumullahu mutu. Dua malaikat datang dari arah kanan dan arah kiri, menjerit kepada penduduk yang melarikan diri dari wabah taun, mutu, matilah kalian semua. Karena itulah kehendak Allah dari awal atas kisah desa warga Dawardan. Famutu, maka mereka pun wafat. Tetapi apa yang terjadi setelah lewat beberapa puluh tahun lamanya, di mana semuanya Allah wafatkan dari desa Dawardan, tidak ada yang tersisa kecuali tulang belulang dari jasad-jasad mereka yang banyak berurai di bawah lembah gunung. Dikisahkan selanjutnya lewatlah seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Yehezkiel, yang melewati daripada lembah pegunungan tersebut nih adik-adik. Sehingga Nabi Yehezkiel melihat daripada korban terserang wabah tadi. Nabi Yehezkiel merenung dan berpikir, mengapa Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka. Ternyata nih adik-adik, di balik kisah mengapa Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka adalah kisah selanjutnya, di mana dikisahkan Nabi Yehezkiel dikatakan kepada beliau, wahai Yehezkiel, apakah engkau ingin melihat bagaimana Tuhanmu menghidupkan jasad yang telah wafat dan telah hancur? Apakah engkau ingin melihatnya? Maka saat itu Nabi Yehezkiel mengatakan, ya, aku ingin melihatnya. Kira-kira selanjutnya apa ya? Nih adik-adik yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel. Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bakal jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Al-Bahjah TV hadir untuk membantu Anda mengabadikan momen-momen berharga dan meningkatkan visibilitas Anda melalui layanan dokumentasi dan kerjasama yang profesional. Kami siap mendokumentasikan berbagai acara. Tabligh Akbar, abadikan momen-momen penting dalam acara keagamaan Anda. Wedding, dokumentasikan hari spesial Anda dengan kualitas terbaik. Kelulusan sekolah, rayakan kesuksesan anak Anda dengan dokumentasi yang indah. Study tour, abadikan perjalanan edukatif Anda dengan gaya yang menarik. Dan company profile, tampilkan profil perusahaan Anda dengan gaya yang elegan. Tak hanya itu, kami juga melayani pembuatan desain kreatif, mulai dari flyer acara, desain grafis program, background yang elegan, hingga desain logo profesional. Untuk kebutuhan promosi, Al-Bahjah TV menyediakan pembuatan iklan dan penayangan, TVC, SF, dan running text. Al-Bahjah TV, partner dokumentasi dan promosi Anda. Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut dan dapatkan penawaran spesial ke 0811 244 430. Kami tunggu kerjasama dengan Anda. Ya adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bakal jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah adik-adikku, kisah Nabi Yehezkiel yang melihat kebangkitan manusia dari kehancurannya pun persis sama dengan kisah yang serupa dengan kisah sang penghuni gua Ashabul Kahfi. Juga serupa dengan kisah Nabi Uzair ketika memasuki sebuah desa dan Allah wafatkan Nabi Uzair selama 100 tahun lamanya.
Pun Nabi Yehezkiel yang saat itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nih adik-adik untuk melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia dari kematiannya. Maka Nabi Yehezkiel di hadapan kedua matanya melihat bagaimana tulang belulang tadi ketika dikatakan oleh suara tanpa rupa yang menyuruh tulang-tulang tadi untuk bangkit. Bangkitlah kalian hai tulang belulang. Maka tulang-tulang tadi ini adik-adik menjadi terbang dan mereka tercampur baur menjadi satu. Sehingga muncullah lagi daripada apa yang semestinya daripada umat kaum Dawardan. Maka saat itu suara tadi mengatakan, wahai tulang, bungkuslah dirimu dengan daging dan darah. Dan saat itu kembalilah utuh menjadi manusia, yaitu 3.000 manusia yang melarikan diri dari desanya karena terdapat wabah virus taun. Setelah menyaksikan kebangkitan hal demikian, Nabi Yehezkiel juga melihat bagaimana ketika mereka 3.000 orang hidup dan dibangkitkan serta dimasukkan roh mereka ke dalam jasad mereka. Semua mereka sama berkata, Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Maha suci engkau ya Allah. Dan segala puji bagi engkau, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain engkau. Mereka ketika dibangkitkan sama semuanya berucap demikian. Maka dikisahkan kaum Dawardan kembali ke desa mereka. Dan mereka menyaksikan daripada desa mereka yang tertinggal. Dan mereka hidup dalam baju yang mana mereka mati dan diwafatkan dalam keadaan tersebut. Hingga mereka pun hidup ila ajalim musamma, hingga ajal yang betul-betul ditentukan memang dari takdir mereka. Nah, adik-adikku, inilah kisah dari kisah perjalanan Nabi Yehezkiel. Selesai kisah Nabi Yehezkiel pada zaman Bani Israel daripada umat Nabi Musa alaihi salam. Kisah berlanjut perjalanan ini di saat Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab sebagai Amirul Mukminin memerintah seluruh negeri, dan di antara yang diperintah adalah beberapa negeri di Syria atau negeri Syam. Maka saat itu Sayyidina Umar ingin mengunjungi salah satu gubernurnya di Syam, yaitu yang saat itu dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika Sayyidina Umar ingin masuk ke dalam perbatasan negeri Syam, tiba saja Abu Ubaidah mengabarkan bahwasanya di negeri Syam saat ini sedang telah datang wabah dan virus. Maka saat itu meminta Sayyidina Umar untuk jangan masuk ke desa tersebut. Sehingga kaum Ansor dan Muhajir yang menemani Sayyidina Umar pun berdebat. Apakah Sayyidina Umar yang jauh-jauh dari kota Yathrib Madinah Al-Munawwarah datang ke negeri Syam harus kembali hanya karena ada sebuah penyakit dan wabah. Maka saat itu Sayyidina Utsman bin Affan yang dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang sedari awal tidak hadir pun tiba-tiba muncul sahabat Abdurrahman bin Auf. Mengapa beliau? Ya, karena beliau adalah seorang pedagang yang terbiasa bolak-balik di musim panas dan musim dingin ke negeri Yaman atau ke negeri Syam. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui tentang ilmu hal demikian. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna hadza sukma, bahwasanya wabah ini adalah penyakit yang sangat keras. Udziba bihil umamu qablakum, kata Nabi. Sesungguhnya telah diazab dan disiksa umat-umat sebelum kalian dengan wabah jenis wabah seperti itu. Fa idza sami'tum bihi, maka jika kalian mendengar tentang wabah tersebut fi ardin, di dalam sebuah tempat, fala tadkhuluha, maka hendaknya kalian jangan masuk ke tempat atau daerah yang terdapat wabah tersebut. Fa idza waqa'a bi ardin, dan jika ternyata wabah tadi jatuh di tempat yang kalian tinggal, wa antum biha, di tempat yang kalian tinggal, fala takhruju firara minhu, maka hendaklah kalian jangan keluar dari desa dan daerah kalian. Maka itulah nih adik-adik
yang terjadi dalam 2 tahun ini, di mana ketika di Indonesia nih adik-adik virus wabah corona menyebar, maka hendaknya kita sebagai tempat yang tidak mendapatkan dari wabah tersebut, harusnya kita tidak menuju ke negeri awal mula corona, yaitu negeri Cina. Dan seharusnya warga Cina juga tidak ada yang keluar dari negeri Cina, tetapi ketika mereka melanggar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jadikan semua orang-orang yang menerima daripada pendatang dari negeri Cina yang saat itu ada wabah corona pun akhirnya berimbas kepada mereka penyakit tersebut. Maka saat itu nih adik-adik, Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar saran dari sahabat Abdurrahman bin Auf tentang apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka saat itu Sayyidina Umar kembali ke negerinya. Nah adik-adikku, inilah kisah perjalanan Nabi Yehezkiel yang menyaksikan keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan orang mati. Begitulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya dan kemampuannya adalah dapat menghidupkan walaupun sesuatu itu adalah telah musnah. Nah adik-adikku, selanjutnya Kak Fauzan akan menceritakan tentang kisah Nabi Ilyas. Kira-kira bagaimana ya kisah Nabi Ilyas? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Ada yang baru di Al-Bahjah TV. Program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ini awal kita produksinya seperti ini. Aba Masa Kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatid Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial, setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal, mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa, setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis, tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya ceramah, sedekah. Allah, kuncinya sukses sedekah. Inspirator dakwah, setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV. Ya adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Adik-adikku, dikisahkan bahwasanya sepeninggal Nabi Musa alaihi salam wafat dan sepeninggal murid Nabi Musa alaihi salam yaitu Nabi Joshua atau kita kenal dengan nama Nabi Yusha bin Nun juga wafat, maka Bani Israel dalam keadaan bimbang dan bingung, tidak ada panutan yang mengarahkan kehidupan mereka. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala pun mulai mengutus para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel sendiri, mulai dari Nabi Daniel, Nabi Samuel, Nabi Yehezkiel, Nabi Hanzalah dan nabi-nabi lainnya, termasuk yang Allah utus adalah Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa ya. Maksud Kak Fauzan adalah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas nih adik-adik diutus ke sebuah kaum bernama kaum Ba'labaka. Kaum Ba'labaka adalah umat utusan Nabi Ilyas bin Yasin alaihim salam. Di mana kaum Ba'labaka tinggal di daerah barat
kota Damaskus, ibu kota Syria saat ini. Maka di negeri Syam itu, di ibu kota Damaskus Syria, tinggallah kaum Ba'labaka dan kepadanya lah Nabi Ilyas bin Yasin diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna Ilyasa laminal mursalin." Dan sesungguhnya Nabi Ilyas itu sungguh termasuk daripada golongan orang-orang yang kami utus. Nabi Ilyas mengajak kaum Ba'labaka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kakek nenek moyang mereka, yaitu Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun, ilahu Musa wa ilahu Harun, dan juga Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah Tuhan kakek moyang mereka Bani Israel adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas mengingatkan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala Tuhan satu-satunya. Di mana kaum Ba'labaka sebagaimana nama kaum tersebut Ba'lun wa Bakun, yang mana Ba'lun adalah nama sesembahan berhala mereka. Mereka menyembah berhala patung yang bernama berhala Ba'al. Maka saat itu apa yang dilakukan setelah mendengar dakwahan daripada Nabi Ilyas? Mereka mendustakan Nabi Ilyas. Mereka tidak percaya dengan Nabi Ilyas. Padahal utusan Allah ini hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi yang menjadi pengikut Nabi Ilyas hanyalah orang-orang yang ikhlas, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka kaum Ba'labaka bersama raja pimpinan mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Ilyas alaihissalam, dan itulah penyebab Allah saat ini benci kepada kaum Yahudi Bani Israel. Mereka terbiasa membunuh para nabi mereka. Yaqtuluna anbiya'ihim wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka terbiasa membunuh mereka. Maka rencana Nabi Ilyas untuk untuk dibunuh oleh kaum Ba'labaka dan pimpinan raja mereka menyebabkan saat itu Nabi Ilyas melarikan diri ke lembah-lembah gua-gua pegunungan dan bersembunyi di dalamnya selama 10 tahun lamanya. Setelah terlewat 10 tahun, Nabi Ilyas meninggalkan kaumnya, menghindari ancaman daripada kaumnya. Nabi Ilyas mendengar bahwasanya raja yang zalim tadi telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menyebabkan Nabi Ilyas keluar daripada persembunyiannya. Nabi Ilyas menuju daerah Damaskus, barat Damaskus, di tempat kaum Ba'labaka menemukan orang-orang tadi adalah telah ditempati oleh anak cucu keturunan daripada orang tua mereka yang dulu memusuhi dan mengancam Nabi Ilyas alaihissalam. Saat ini ketika Nabi Ilyas berdakwah untuk yang kedua kalinya, mereka pun akhirnya beriman dengan ajakan Nabi Ilyas. 10.000 daripada keturunan kaum Ba'labaka semuanya beralih menyembah Allah Subhanahu wa taala dan percaya dengan dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, adik-adikku, berbicara mengenai Nabi Ilyas alaihissalam, bahwasanya ada 4 nabi yang hingga saat ini masih hidup dan Allah abadikan kehidupannya baik di dunia ataupun di langit. Keempat nabi ini 2 hidup di langit, yaitu Nabi Idris dengan kisahnya sehingga tinggal di dalam sorga, dan juga Nabi Isa alaihissalam yang hingga saat ini berada di lapis langit kedua di alam malakut. Di lapis langit kedua itu Nabi Isa tinggal bersama sepupuannya, yaitu Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Dan 2 nabi lainnya adalah nabi ketiga dan keempat, yaitu 2 nabi yang hingga saat ini belum wafat dan masih hidup dan berada di muka bumi. Satu tinggal di daerah tepian laut, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Kisahnya yang dikenal di mana Nabi Khidir menjadi guru Nabi Musa alaihissalam, yang mana ketika Nabi Musa mencari gurunya dalam perjalanannya bersama murid Nabi Musa Joshua, nah maka Nabi Joshua saat itu dengan Nabi Musa bertemu Nabi Khidir sebagai gurunya di tepian lautan. Nabi yang keempat adalah Nabi Ilyas alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggal kebanyakan di muka bumi di daerah perhutanan. Dikisahkan ya adik-adik
Penyebab Nabi Khidir itu menjadi kekal abadi adalah karena Nabi Khidir pernah berendam atau mandi dengan izin Allah Subhanahu wa taala di mata air keabadian. Berbeda dengan Nabi Ilyas yang memang karena kehendak Allah, Allah panjangkan umurnya. Maka dikatakan Nabi Ilyas dan Nabi Khidir selalu keduanya bertemu setiap bulan Ramadan di Baitul Maqdis Palestina. Dan hingga saat ini Nabi Ilyas dan Nabi Khidir juga setiap tahunnya selalu melaksanakan ibadah haji dan meminum air zam-zam. Keduanya meminum air zam-zam di kota Mekah. Nah, adik-adikku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun ala Ilyasin." Dan keselamatanlah atas ala Ilyasin, atas keluarga Yasin, yaitu Nabi Ilyas. Nah, adik-adikku, itulah kisah perjalanan Nabi Ilyas alaihissalam. Tak terasa sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya tentang kisah perjalanan Nabi Yahezkiel dan juga Nabi Ilyas alaihissalam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat pengetahuan baru daripada akidah dan kepercayaan kita, keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah nih adik-adik jangan khawatir, kita akan tetap ketemu lagi pada jam dan acara yang sama, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga